selamat datang di dapur Moma. Kali ini Moma mau masak nasi goreng khas Minang. Nah, jadi nasi goreng khas Minang itu biasanya ada suiran daging di atasnya dan juga warnanya kemerahan. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe di dapur Moma, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Hehe, terima kasih. Nah, kita siapkan nasi putihnya untuk porsi 3-5 orang nasi putih. Kemudian kita akan siapkan juga bahan-bahan yang lain seperti cabai giling halus. Nah, ini enggak semuanya ya, kita cuma pakai 3 sendok makan cabai giling halus. Nah, dan kita juga akan siapkan bawang putih yang udah dihaluskan. Itu kira-kira nanti 1 sendok makan kurang. Jadi ini enggak semuanya juga. Kita akan campurin aja cabai giling halusnya kira-kira 3 sendok makan dan bawang putih halusnya 1 sendok makan. Ini akan kita tumis. Kemudian kita siapkan daun bawang. Daun bawangnya kira-kira 2 batang daun bawang yang udah dipotong-potong. Kemudian kita siapkan juga bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini kira-kira setengah bawang bombay. Kalau misalnya nggak ada bawang bombay, bisa diganti dengan bawang merah kira-kira 7 siung bawang merah yang udah diiris-iris. Kemudian tomatnya kita pakai 1 aja yang besar, tapi karena tomat Moma ini kecil-kecil, Moma pakai 2 buah tomat. Hehe. Kemudian daun seledri. Nah, daun seledrinya kita potong-potong. Ini sesuka kita aja, kira-kira 4 batang daun seledri yang udah dipotong-potong. Kemudian sayur lobak. Nah, untuk sayur lobaknya ini kira-kira segenggam kepalan tangan. Kemudian dipotong-potong. Tapi kalau misalnya mau lebih lagi sayurnya juga boleh, terserah, tergantung selera masing-masing. Dan 1 butir telur. Jadi 1 butir telur ini akan kita masukin ke dalam nasinya. Kemudian sayur mentimun tergantung selera masing-masing, dan daun selada tergantung selera masing-masing. Kemudian kerupuk, biasanya nasi goreng Padang pakai kerupuk merah. Kemudian bawang goreng secukupnya. Nah, ini dia. Kemudian kecap asinnya, ini kecap asin ya karena mereknya udah luntur sama Moma dan sering dipakai. Kemudian kecap manis. Ini terserah mau kecapnya apa aja mereknya. Sekarang kita akan rebus daging untuk nasi gorengnya. Jadi nasi goreng Padang itu ciri khasnya itu ada daging dendeng di atas nasi goreng dan di dalamnya. Jadi dagingnya ini akan kita rebus dengan 1 sendok makan bawang putih yang udah dihaluskan, 1 sendok makan jahe yang udah dihaluskan, kemudian lengkuas 1 sendok makan lengkuas yang udah dihaluskan. Sebenarnya opsional, tapi kalau ciri khas nasi goreng Padang itu terletak pada daging dendeng di atas dan di dalam nasi gorengnya. Jadi kalau misalnya pakai daging ayam juga boleh, kalau mau pakai sosis juga boleh, terserah. Nah, sekarang dagingnya ini akan kita rebus terlebih dahulu. Kemudian kita pisahkan, kemudian kita goreng, kemudian selesai dan kita potong-potong seperti ini. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kita tumis bawang bombaynya sampai benar-benar wangi. Kita tumis bawang bombaynya. Misalnya kalau bunda-bunda nggak ada bawang bombay, boleh pakai bawang merah aja. Itu kira-kira 5-7 siung bawang merah. Kemudian kita masukin daun bawangnya ke dalam sampai benar-benar wangi. Kemudian setelah layu daun bawang dan bawang bombaynya, kita masukin tomatnya ke dalam. Nah, ini dia. Kemudian kita tumis tomatnya sampai tomatnya juga ikut layu, dan kita hancurin juga saat memasaknya. Jadi tomatnya 1 buah untuk ukuran besar dan 2 buah untuk ukuran kecil. Kita haluskan saat memasak dan udah layu. Saat udah layu baru kita masukkan cabai giling halus dan bawang putih. Bawang putih yang udah dihaluskan tadi. Ini kita tumis sampai benar-benar wangi. Kita tumis. Untuk cabai giling halusnya itu 3 sendok makan dan bawang putihnya 1 sendok makan. Jadi tadi mau campurin aja, kemudian kita masukin ke dalam. Nah, ini kemudian kita masukkan juga sayur lobaknya ke dalam. Aduk hingga benar-benar merata.
Nah, jangan lupa dipakein merica bubuk. Ini kira-kira seujung sendok makan aja. Dan kita aduk hingga benar-benar merata. Nah, aduk hingga benar-benar merata, kemudian baru kita masukkan nasinya ke dalam. Kita masukkan nasinya ke dalam perlahan-lahan. Kemudian aduk sampai nasinya ini semua terselimuti dengan bahan-bahan yang udah kita tumis. Nah, kita aduk semuanya. Nah, aduk terus sampai nasinya ini benar-benar udah nggak ada warna putihnya. Jadi semua bahan-bahan udah terselimuti. Kemudian setelah warnanya semua udah memerah, nah ini udah kita masukin kecap asinnya. Kecap asinnya kira-kira 2 sendok makan kecap asin. Sendok makan kecap manis. Kita masukin kecap manisnya kira-kira 1 sendok makan kecap manis. Kemudian kita aduk hingga benar-benar merata. Dan siapkan telur yang udah dikocok lepas. Kemudian kita masukin telurnya. Nah, ini dia, aduk hingga benar merata. Kemudian masukin seledrinya ke dalam. Baru kita aduk, benar-benar aduk lagi. Nah, kita aduk sampai udah mulai agak mengering nasi gorengnya. Setelah agak kering, kita masukin daging yang udah kita goreng tadi. Nah, ini dia dagingnya, nggak usah semuanya, beberapa daging seinginnya aja. Kemudian kita aduk hingga benar merata. Dan aduk sampai nasi gorengnya ini udah mulai mengering. Nah, ini dia. Kemudian selesai untuk nasi gorengnya, kemudian kita akan masak telurnya. Nah, jadi mama masak telurnya karena mama suka telurnya itu kayak separuh matang gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen telurnya itu separuh matang, jadi kita masaknya di api yang kecil, kemudian pada minyak yang dingin ke panas. Gimana ya jelasnya? Jadi minyaknya itu minyak dingin, kemudian mau akan panas. Nah, kira-kira seperti itu. Hehe. Tergantung bunda-bunda mau telur dadar atau telur ceplok seperti ini. Nah, ini dia nasi goreng khas Minangnya udah siap disantap dan disajikan bersama keluarga. Rasanya itu benar-benar nikmat. Nah, nasi goreng Padang itu ada suiran dagingnya di atasnya, kemudian ada kerupuk merahnya, kemudian mentimunnya, kemudian tomat yang udah diiris-iris dan daun seladanya. Jangan lupa pakai bawang goreng. Hehe. Ini rasanya enak. Silakan dicoba, dipraktekin di rumah. Rasanya benar-benar enak. Terima kasih yang udah nonton Dapur Moma. Nantikan resep-resep Moma dan informasi-informasi Moma selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dapur Moma dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Dadah, terima kasih.